Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Matius 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, ditangkapnya Yohanes Pembaptis merupakan tanda bagi Tuhan Yesus Kristus untuk memulai pelayanannya kepada orang banyak. Dan itu dia lakukan di Galilea. Sudah tiba waktunya bagi Yesus untuk menemukan tempat yang tepat bagi pelaksanaan misinya, tempat di mana Injil bisa tersebar dengan cepat. Saudara, Matius melihat pelayanan Yesus di Galilea sebagai penggenapan nubuat Nabi Yesaya mengenai kedatangan Mesias. Waktu Yesaya bernubuat, saudara, Galilea pada waktu itu berada di bawah kegelapan tekanan Asyur. Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan membebaskan orang-orang yang hidup di sana. Waktu Matius menulis Injilnya, Galilea berada di bawah kegelapan penindasan Roma. Kapernaum di Galilea termasuk dalam daerah Naftali. Di sini jelas, saudara, bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya mengenai Galilea merupakan bayang-bayang mengenai misi kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kembali terlihat bagaimana Yesus menggenapi apa yang sudah dinyatakan dalam kitab suci. Saudaraku, kedatangan Yesus ke Galilea bagaikan terang yang menyinari tempat yang dikuasai kegelapan. Kehadiran terang memang diperlukan agar mereka yang berdiam dalam gelap mengalami terang yang membangkitkan. Itulah sebabnya Yesus menyatakan berita Injil kepada orang berdosa. Isi beritanya adalah, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu berarti bahwa pemerintahan Allah membebaskan manusia dari belenggu maut. Ini bertolak belakang dengan pemahaman umat Yahudi pada waktu itu, bahwa juru selamat datang bukan karena mereka perlu bertobat, melainkan karena mereka perlu dibebaskan dari penjajahan Romawi. Saudaraku, itulah inti pemberitaan Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Orang yang sudah hidup dalam terang dan mengalami terang Kristus pasti akan mengalami pertobatan. Bertobat berarti merubah fokus hidup. Dari berfokus pada diri sendiri, berpindah jadi penyerahan total pada penguasaan Kristus dan berfokus kepadanya. Berita ini tidak akan pernah usang, saudara, kecuali bagi mereka yang hanya mau memuaskan telinga. Ketika Injil datang, terang pun tiba. Di mana ada kegelapan, di situ Injil akan diberitakan. Terang membantu menemukan jalan. Terang mengarahkan langkah kita. Maka pertanyaannya, saudara, sudahkah kita hidup dalam terang Kristus? Dengan berfokus pada pikiran dan perkataan Kristus? Ataukah, saudara, kita justru masih hidup dalam kegelapan? Karena sekalipun kita mengaku seorang Kristen, tapi pikiran kita, hati kita, tindakan kita masih berfokus pada diri sendiri. Saudaraku, biarlah Natal tahun ini kita sambut dengan pertobatan. Merubah fokus hidup dari berfokus pada diri sendiri, beralih berfokus kepada Allah dan sesama. Berarti kita sudah hidup dalam terang Kristus. Tuhan memberkati. Yesus menginginkan dan
Kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang semakin meneguhkan dan menguatkan kami, bahwa kedatangan-Mu adalah untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap. Oleh karena itu Bapa, setiap kami yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dalam hidup kami, maka kami akan bertobat. Kami akan beralih dari berfokus kepada diri sendiri, berpindah berfokus kepada Allah dan sesama. Tolonglah kami Bapa, supaya dalam Natal tahun ini kami menyambut dengan pertobatan, dan kami beralih dari berfokus kepada diri sendiri menjadi berfokus kepada Allah dan sesama. Mengingat ya Bapa, tepat pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk putri sulung dari Bapak dan Ibu Ketut Karyadi, yaitu saudarini kita, yang pada hari ini akan melangsungkan pernikahan di Jakarta. Hamba-Mu berdoa ya Bapa untuk Bapak dan Ibu Ketut, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan. Mereka telah hidup di dalam iman dan firman, dan biarlah iman itu yang bersinar, sehingga semua orang akan melihat cintanya kepada Allah dan sesama. Dan semua yang sudah disiapkan, semua yang diacarakan, kiranya Tuhan sendiri akan menyertai dan menuntun, dan biarlah nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Demikian juga hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk keluarga kami, untuk saudara kami, yaitu Felicia Darmalim, yang tepat pada hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan menolong Feli, supaya sekalipun secara lokasi jauh dari GKT Banyuwangi, tetapi hatinya dan cintanya tetap kepada Ibu Rohani. Kesetiaannya kepada Allah tidak pernah berubah. Jadikan Feli sebagai terang di tengah-tengah kegelapan, oleh karena hidupnya yang terus berfokus kepada Allah dan sesama. Masa depannya, pekerjaannya, hamba-Mu bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertainya. Terima kasih Bapa, setiap kami yang sudah belajar dan merenungkan firman, biarlah kami makin bertumbuh untuk berfokus dari diri sendiri kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Felicia Darmalin. Tuhan memberkati.